Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman dan juga Islam. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan, Ibu Dr. Cucun. Di sini kami kelompok 13 yang akan mengangkat materi tentang landasan empiris pendidikan. Tidak afdol rasanya apabila kami tidak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Anita Seli dengan NIM 2305718 sebagai moderator yang akan memandu acara dari awal hingga akhir. Tak lupa rekan narasumber saya, Virial Atifah Sabrina dengan NIM 2301062. Repi Triseli Rahmawati dengan NIM 2309988. Adapun rangkaian pembahasan pada kali ini yaitu pengertian landasan empiris pendidikan, manfaat mempelajari empiris pendidikan, jenis-jenis dan contoh penerapan landasan pendidikan di dalam sistem pendidikan, landasan empiris dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, serta landasan empiris dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional pada jenjang SD. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai landasan empiris pendidikan, alangkah baiknya kita dapat mengetahui terlebih dahulu apa itu arti empiris sendiri. Nah, istilah empirisme diambil dari bahasa Yunani yaitu emperia yang artinya coba-coba atau pengalaman. Empiris merupakan ilmu yang bertitik tolak pada peristiwa atau kejadian nyata yang didapat melalui pengamatan, penelitian, ataupun eksperimen yang pernah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, ada pengertian dari landasan empiris pendidikan. Nah, landasan empiris pendidikan merupakan sistem atau konsep pendidikan yang bertitik tolak dari asumsi-asumsi berupa prinsip-prinsip tentang kehidupan manusia yang bersumber dari cabang-cabang ilmu yang disusun berdasarkan penelitian empiris. Landasan empiris disebut pula sebagai landasan ilmiah, pendidikan dan landasan faktual pendidikan, karena ketiga landasan tersebut dilakukan dengan riset-riset ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu berdasarkan pengalaman-pengalaman empiris dan bertujuan untuk mendeskripsikan fakta apa adanya. Nah, selain itu juga landasan empiris pendidikan dapat didefinisikan sebagai landasan yang memberikan arahan dan gambaran tentang kondisi pendidikan dan tantangan masa depan terhadap dunia pendidikan itu sendiri. Manfaat mempelajari landasan empiris pendidikan. Untuk manfaat sendiri tentunya banyak dong ya, tetapi di sini hanya disebutkan beberapa saja. Yang pertama ada memperluas fakta-fakta pendidikan secara empiris. Yang kedua memahami fakta-fakta apa adanya tentang pendidikan sebagai titik tolak dari mana pendidikan dimulai. Dan yang ketiga ada menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam praktik pendidikan dan studi pendidikan. Selanjutnya ada jenis-jenis landasan empiris pendidikan. Yang pertama, landasan antropologi pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah antropologi yang dijadikan titik tolak pendidikan. Yang kedua, yaitu landasan psikologis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah psikologi yang dijadikan titik tolak pendidikan. Yang ketiga, landasan sosiologis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah sosiologi yang dijadikan titik tolak pendidikan. Yang keempat, landasan historis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari konsep dan praktek pendidikan masa lampau atau sejarah yang menjadi titik tolak perkembangan pendidikan masa kini dan masa yang akan datang. Yang terakhir ada landasan ekonomi pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah ekonomi yang dijadikan titik tolak pendidikan. Yang selanjutnya itu contoh penerapan landasan pendidikan dalam sistem pendidikan. Yang pertama
pertama, landasan sosiologi dan antropologi. Contohnya seperti pemilihan ketua kelas beserta para seksinya, melaksanakan piket kelas sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan, kegiatan kerja kelompok siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang kedua, landasan psikologi. Contohnya seperti guru menerima curhatan para siswa, penerapan kurikulum yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan siswa di lingkungannya, adanya pujian dan hadiah untuk mengapresiasi kerja keras siswa. Yang ketiga, landasan historis. Contohnya seperti latihan pengibaran upacara bendera merah putih, mempelajari sejarah bangsa dengan mengikuti mata pelajaran IPS, dan mengenal dan mempelajari lagu-lagu nasional untuk mengenang jasa para pahlawan. Yang keempat, landasan ekonomis. Contohnya seperti pemberian dana dan bantuan terhadap siswa kurang mampu, adanya kerjasama pihak sekolah dan wirausahawan dalam usaha pendidikan, dan pembayaran biaya sekolah untuk melaksanakan pembelajaran. Yang kelima, landasan politik. Contohnya seperti penerapan kurikulum 2013, diterapkan asesmen nasional atau AN sebagai pengganti ujian nasional oleh Mendikbud tahun 2021. Yang keenam adalah landasan yuridis. Contohnya seperti adanya KIP untuk mahasiswa yang kurang mampu, guru tidak membeda-bedakan murid. Landasan empiris dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Landasan empiris memiliki peran dalam penyelenggaraan sistem pendidikan antara lain 1. Sebagai praktik pendidikan 2. Sebagai operasional pendidikan 3. Sebagai pengembangan kurikulum 4. Memberikan strategi dalam memecahkan masalah. Yang pertama, sebagai praktik pendidikan. Landasan empiris dijadikan acuan dalam menyelenggarakan praktik pendidikan karena praktik pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang, bahkan suatu lembaga untuk membantu individu dan sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, operasional pendidikan, yaitu berlandaskan pada perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang tujuannya adalah agar pendidikan tidak tertinggal dalam pesatnya perkembangan iptek. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan suatu perangkat pendidikan yang berbentuk pernyataan yang dapat memberikan makna terhadap pendidikan kurikulum sekolah. Dan yang keempat, yang terakhir, memberikan strategi dalam memecahkan masalah. Dalam pelaksanaan sistem pendidikan tentunya seringkali ditemukan masalah atau kendala. Seperti halnya pengelolaan sekolah mengalami kendala yang bersumber dari internal lembaga atau dari dalam lembaga maupun di luar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk memecahkan masalah atau kendala tersebut. Landasan empiris dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional di sekolah dasar atau SD. Landasan empiris pendidikan menjadi titik pangkal pada pelaksanaan praktik pendidikan nasional termasuk sekolah dasar. Landasan empiris juga dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan pendidikan. Nah, mungkin pembahasan saya ini menjadi pamungkas bagi pembahasan-pembahasan sebelumnya. Saya akan membacakan kesimpulan materi kali ini, yakni landasan empiris pendidikan atau landasan ilmiah pendidikan merupakan sistem atau konsep pendidikan yang bertitik tolak dari asumsi-asumsi berupa prinsip-prinsip tertentu tentang kehidupan manusia dari cabang-cabang ilmu yang disusun berdasarkan penelitian empiris. Beberapa jenis landasan empiris pendidikan antara lain landasan sosiologis dan antropologis pendidikan, landasan psikologis pendidikan, landasan historis pendidikan, landasan ekonomis pendidikan, landasan politik, dan landasan yuridis. Landasan empiris menjadi titik tolak dalam pelaksanaan sistem pendidikan antara lain sebagai praktik pendidikan, operasional pendidikan, pengembangan kurikulum, serta memberi strategi dalam penyelesaian masalah. Nah, mungkin untuk pembahasan yang dapat kami sampaikan cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.